Sudah masuk? Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Satyaku Dharmakan dan Baktikan. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kali ini pada sesi sama hari terakhir, agendanya adalah orientasi kepramukaan, yaitu pengenalan tentang Ambalan Diponegoro dan Dewi Sartika, Pangkalan M. Aman Mbak Lulung. Sebelum kita mulai agenda orientasi kepramukaan pagi hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Maulana Nuridwan, jabatan dalam kepramukaan di Pangkalan M. Aman Mbak Lulung adalah sebagai pembina utama di M. Aman Mbak Lulung. Dan dalam kegiatan kepramukaan saya juga dibantu oleh Kak Ahmad Fuad yang kali ini menjadi MC tadi, ya. Jadi dalam kegiatan kepramukaan ini nanti kalian akan bertemu dengan kami berdua selama beberapa tahun, ya. Jika pandeminya sudah selesai, tapi kalau masih dalam pandemi seperti sekarang, ya menyesuaikan saja, ya. Akan kita buat program-program terbaru yang bisa kita laksanakan di masa pandemi kali ini tentang kepramukaan. Oke, itu dulu saja, ya. Seterusnya nanti perkenalan kita akan dibahas di belakang, akan ada sesi terkhusus, ya. Jadi nanti tidak hanya saya yang akan memperkenalkan diri, jadi kita juga akan menampilkan teman-teman alumni yang sangat luar biasa sekali, track recordnya melebihi dari pembinanya, ya. Jadi alhamdulillah kita memiliki alumni kepramukaan yang luar biasa. Oke. Nah, perlu diketahui oleh adik-adik semuanya, catatan penting dalam ekstrakurikuler kepramukaan. Kalau dari dulu kalian semasa sekolah itu sering, kenapa kok ekstrakurikuler itu khususnya kepramukaan diwajibkan? Terus melebihi dari program-program ekstra yang lainnya. Nah, ini jawabannya adik-adik semuanya. Jadi dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu berbeda dengan ekstrakurikuler yang lainnya, karena kepramukaan itu tidak hanya program sekolahan tapi juga program pemerintah, ya. Salah satunya dibuktikan dengan yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010, yaitu tentang Gerakan Pramuka. Jadi melalui undang-undang ini kegiatan pramuka itu tambah fundamental, ya, tambah peranannya menjadi sangat penting. Itu kalau dilihat dari sisi undang-undang. Jadi kalau ekstra yang lainnya tidak ada undang-undang, ekstrakurikuler pramuka itu khusus memiliki undang-undang sendiri, ya, yaitu nomor 12 tahun 2010. Yang kedua, ada Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 63 tahun 2014, yaitu tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Nah, jadi tidak main kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Jadi harapannya ekstrakurikuler pramuka ini kenapa diwajibkan? Karena memiliki peranan yang sangat luar biasa bagus, ya. Mulai dari pendidikannya, pendidikan karakter, ya, pengembangan kepribadian, ya, skill dan lain sebagainya. Kegiatan kepramukaan ini sangat lengkap sekali, ya. Bahkan ekstrakurikuler pramuka adalah salah satu implementasi dari berbagai jenis kegiatan ataupun pelajaran yang ada di sekolahan ataupun yang lainnya. Jadi bisa dilihat di kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Mohon bagi anak-anak atau adik-adik ini yang masih coret-coret, ini sepertinya baru pertama kali menggunakan Zoom, ya. Jadi seperti ini. Settingannya. Setting Anonet itu sebelah mana? Oh, Anonet. Oh, yes. Clear. Bagian security. Benar. Iya, benar, waiting room. Oh. Sebentar, ya. Jalan dure Anonet itu jalan. Oh, ya.
Sudah? Belum. Oh, oke, sudah ya. Mohon kepada adik-adik semuanya untuk tetap bisa memperhatikan dengan sangat ya, tidak melakukan aktivitas yang lainnya yang mengganggu kegiatan Zoom kali ini. Itu adalah dasar penting yang perlu adik-adik ketahui tentang kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Jadi sangat kuat sekali landasannya ya. Ada Undang-Undang Republik Indonesia dan Permendikbud yang mendukung kegiatan kepramukaan. Nah, oke adik-adik, kalau di penggalang, siaga penggalang, ataupun mungkin dulu kalau adik-adik di MI, MTS, ya, ataupun SD, SMP, adik-adik mengenal ada pasukan penggalang, ada pasukan siaga. Nah, kalau adik-adik berada di SMA ataupun sederajatnya, yaitu apalagi khususnya di MA Manbaul Ulum, kegiatan kepramukaan itu dikenal dengan istilah yang namanya ambalan, yaitu diambil dari bahasa Jawa, kata ambal yang artinya adalah tempat ataupun wadah. Nah, dalam dunia kependidikan, khususnya kepramukaan ini dikiaskan menjadi ambalan itu dikiaskan menjadi tempat ataupun wadah berkegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh sekelompok orang. Jadi dalam kegiatan ambalan kita melakukan sebuah aktivitas tertentu yang khususnya mendidik kita dalam kegiatan sehari-hari. Tuh, jadi kiasannya pun juga sangat mendasar sehingga dalam kegiatannya pun juga berkaitan dengan kehidupan kita, bermanfaat sekali. Terkait dengan kegiatan nanti akan saya bahas satu persatu di belakang ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, dalam dunia kepramukaan itu ada beberapa tahapan ya, tahapan keanggotaan. Kalau peran adik-adik semuanya ini kan sebagai peserta didik di sekolahan ya, khususnya di kepramukaan itu peranannya adalah sebagai anggota. Keanggotaannya apa saja Pak? Mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandega. Ya. Di situ ada rentan umurnya. Kalau siaga itu rentan umurnya 6 sampai 10 tahun. Penggalang itu 11 sampai 15 tahun. Kalau penegak itu kurang lebih antara 16 tahun sampai dengan 20 tahun. Pandega itu ini mohon maaf salah ketik ya. 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Jadi rentannya di situ. Nah, sekarang dilihat usia adik-adik itu kira-kira berapa, di kisaran mana. Oh, kalau mungkin usia adik-adik di kisaran 16 sampai 20 tahun berarti adik-adik itu secara administratif itu masuk pada golongan penegak ya. Tetapi dalam peranannya di Indonesia itu terkait dengan usia ini diumumkan. Yang penting selama dia masuk pada jajaran atau dunia pendidikan SMA sederajat, itu dia sudah bisa dikatakan sebagai anggota penegak. Jadi kalau adik-adik sekarang sudah SMA berarti adik-adik inilah sebagai anggota penegak. Ya. Itu. Nah, prosesnya, di ambalan itu ada beberapa proses yang harus dilalui agar bisa disebut sebagai penegak. Yang pertama itu ada proses menjadi tamu ambalan atau istilah lainnya penegak tamu. Nah, biasanya ini tercermin dari kegiatan yang diikuti, yaitu kegiatan penerimaan tamu ambalan seperti sekarang ini ya, karena masa pandemi, jadi kita laksanakan dengan daring ya. Jadi salah satu indikasi utamanya kalian disebut sebagai tamu ambalan atau penegak tamu itu mengikuti kegiatan penerimaan tamu ambalan. Nah, kalau sudah mengikuti kegiatan penerimaan tamu ambalan, baru mengikuti kegiatan yang selanjutnya yaitu pelantikan anggota baru. Nah, setelah dilantik, kalian baru bisa dikatakan sebagai calon penegak, ya, belum penegak, calon penegak. Kalau kalian sudah dilantik menjadi calon penegak. Ini biasanya dilaksanakan ketika sudah melaksanakan kegiatan kurang lebih 3 bulan. Kalau di pangkalan kita MA Manbaul Ulum ini biasanya dilaksanakan bersamaan. Jadi 2 hari itu terdapat kegiatan penerimaan tamu ambalan dan pelantikan anggota baru. Begitu ya. Yang terakhir
Nah, kalau sudah pelantikan anggota baru dan disebut sebagai calon penegak, barulah kalian bisa disebut sebagai penegak jikalau telah mengikuti kegiatan pelantikan bantara dan laksana. Jadi kakak-kakak yang mungkin kalian sudah pernah dengar ada sebutan bantara ataupun laksana. Kalau pengen lihat ciri-cirinya bantara dan laksana itu apa? Dari anak SMA yang memakai seperti dek ya, seperti dek di pundaknya, dua-duanya itu ada tulisan bantara dan laksana. Nah, itu penegak ya. Jadi orang yang sudah ada anak SMA yang dia pada seragam pramuganya itu sudah ada deknya di atas pundak dua ya. Nah, itu disebut penegak ya. Kalau belum berarti belum penegak. Ya, mungkin masih tamu ataupun mungkin masih calon, bergantung prosesnya. Kalau sudah memakai dek itu ya, bantara dan laksana, baru dia dikatakan penegak. Itu. Kalau di pangkalan kita biasanya ini dilaksanakan sekitar kisaran bulan Agustus sampai dengan November. Pelantikan penegak bantara biasanya di bulan November Desember itu ya. Nanti akan kami paparkan di belakang. Ya, ini kilasan saja biar kalian bisa mengetahui apa sih bedanya antara penggalang, penegak, dan siaga, bahkan pandeglang. Ya. Itu. Nah, ambalan kita di pangkalan emang itu memiliki dua, ambalan putra dan ambalan putri. Ini sebagai pengenal saja. Yang ambalan putra itu dinamakan dengan ambalan Diponegoro. Diambil dari mana? Dari pahlawan Indonesia, yaitu Pangeran Diponegoro. Kenapa kok memilih Pangeran Diponegoro ya? Karena Pangeran Diponegoro itu kan salah satu pahlawan di negara Indonesia yang pernah memimpin perang Diponegoro atau perang Jawa ya pada tahun itu ya 1825 sampai dengan 1830. Dan bahkan ini pada saat Pangeran Diponegoro ini memimpin perang ya, ini di dalam peperangannya itu bahkan memiliki korban yang paling banyak, paling besar di dalam sejarah Indonesia. Jadi itu, nah alasan kiasan kita kenapa mengambil Pangeran Diponegoro sebagai nama ambalan kita, salah satunya yang pertama adalah untuk mengenang jasa Pangeran Diponegoro dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang kedua adalah inspirasi citra pantang menyerah, pejuang, gigih, semangat kebangsaan, dan bela negara. Dan harapan ini dalam ambalan Diponegoro bisa seperti Pangeran Diponegoro. Anak-anaknya bisa gigih, pantang menyerah, ya, semangat kebangsaannya tinggi, dan bela negaranya juga tinggi. Itu kalau yang putra ya, Pangeran Diponegoro, ambalan putra. Selanjutnya kalau ada ambalan putra pastinya ada ambalan putri. Nah, di M. Aman Baul Ulum ini memiliki nama ambalan Dewi Sartika. Diambil dari Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika ini adalah pahlawan pendidikan kaum wanita. Kalau pahlawan pendidikan mungkin selama sejarah pembelajaran kalian mungkin di SD, SMP ini hanya sering mendengarnya itu siapa? Pahlawan pendidikan R.A. Kartini ya, yang diperingati sebagai Hari Nasional. Ada juga Raden Dewi Sartika. Ini salah satu Raden Dewi Sartika itu salah satu anak kerajaan ya. Ini juga menjadi tokoh perintis pendidikan kaum wanita ya pada zaman 1966, zaman peperangan dulu. Nah, alasannya kenapa? Yang pertama, semangat memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita pada khususnya dan pada umumnya ya pendidikan seluruh umat manusia ya di Indonesia. Yang kedua, inspirasi menegakkan pendidikan, mencerdaskan bangsa dan memajukan Indonesia melalui pendidikan. Jadi kiasan utama dari ambalan Dewi Sartika ini adalah ya sebagai pelopor pendidikan di ambalan M. Aman Baul Ulum, ya, khususnya di M. Aman Baul Ulum, agar anggota-anggotanya itu bisa belajar dengan maksimal
pendidikannya itu tinggi dan pendidikannya itu tentunya bermanfaat untuk bangsa dan negara. Itu kiasan singkat. Nah, ini mulai saya perkenalkan beberapa struktur dan nanti ada beberapa program juga. Struktur organisasi di Ambalan, Diponegoro, dan Dewi Sartika, Gerakan Pramuka di M. Aman Baul Ulum. Yang pertama itu adalah Ibu Suharyanti SPD. Beliau kepala madrasah sekaligus selaku Kamabigus. Kamabigus ya mirip dengan sekolahan. Kalau sekolah itu kan ada kepala madrasah. Kalau Gerakan Pramuka ya ada kepalanya juga, ya disebut sebagai Kamabigus ya. Yang kedua ada Bapak Muhammad Sofi SPD. Beliau selaku Kahar Mabigus, Kepala Harian Majelis Pembimbing Gugus Depan. Jadi di bawah Ibu Suharyanti, di bawah kepala itu ada kepala hariannya, ya, selaku kesiswaan dan Kahar Mabigus. Nah, di bawah Kahar Mabigus ada saya sendiri, ya, Bapak Maulana Nur Ridwan SPD selaku pembina utama, dan dibantu dengan Bapak Ahmad Fuad ya, selaku pembantu pembina. Ini dua orang ini adalah yang nanti akan sering kalian jumpai dalam kegiatan kepramukaan. Nah, di bawah kita masih ada lagi Dewan Ambalan. Dewan Ambalan ini yang nanti akan kita perkenalkan alumni-alumninya ya. Jadi untuk tahun ini selama pandemi semua kegiatan itu karena divakumkan terlebih dahulu mengikuti aturan pemerintah. Jadi belum ada regenerasi terbaru yaitu tentang Dewan Ambalan. Jadi nanti kita akan perkenalkan Dewan Ambalannya kemarin ya. Agar kalian bisa mengetahui apa toh ya, Dewan Ambalan dan bagaimana kegiatannya, keseruannya, pengalamannya. Nanti akan kita ajak sharing bersama. Itulah struktur organisasinya ya. Nah, ini yang paling terpenting. Beberapa program kerja di Ambalan Diponegoro Dewi Sartika ya, ada dua program yaitu program tahunan dan program harian. Ya. Program tahunan dan partisipan ya. Kalau harian kita masuknya pada latihan rutin ya. Tahunan kita memiliki 12 program. Yang pertama itu ada Pramuka Bina Satuan. Dilaksanakan perkiraan antara bulan Januari sampai dengan bulan April. Pramuka Bina Satuan ini jadi kegiatannya adalah kita mengkaderkan beberapa anggota pramuka, ya, khususnya yang memiliki spesifikasi lebih dari yang lainnya, yang menjadi anggota di pangkalan kita untuk diterjunkan di pangkalan-pangkalan ataupun sekolahan-sekolahan di Karangawen. Kita masih lingkupnya satu kecamatan ya, satu ranting. Jadi misalnya kita pada saat PBS ini Pramuka Bina Satuan, kita menerjunkan si A, B, C untuk melatih ya. Kegiatannya itu untuk melatih di pangkalan misal MI Man Baul Ulum, MTS Man Baul Ulum atau SD-SD yang lainnya ya. Jadi kegiatan PBS seperti itu. Nah, keseruannya juga sangat luar biasa ya. Jadi bisa bertemu dengan adik-adik di pangkalan lainnya, bisa mengajari mereka, mendampingi ya. Bahkan sering alumni PBS ini akhirnya direkrut menjadi tenaga pengajar di pangkalan yang mereka tempati, pengajar pramuka maksudnya ya. Itu. Jadi progresnya sangat luar biasa sekali. Yang kedua ada Badan Pawal D, peringatan Hari Bapak Pandu Dunia, Badan Pawal dilaksanakan kisaran bulan Februari, 22 Februari ya. Nah, yang ketiga ada Kemah Bakti. Kemah Bakti ini adalah kemah besar di pangkalan kita, M. Aman Baul Ulum. Karena beberapa tahun ini sepertinya belum bisa dilaksanakan ya karena pandemi juga. Ya, jadi tidak bisa melaksanakan kegiatan sama sekali ya. Biasanya dilaksanakan antara bulan April ataupun Mei. Kemah Bakti ini seperti kalau di
penggalang itu ada jambore ranting. Kalau jambore ranting itu kan pestanya penggalang di SMP, SD, SMP. Kalau kemah bakti ini adalah apa namanya ya seperti apa ya kemah seneng-seneng ya istilah kemah hiburan. Jadi kegiatan kita kemah itu tidak melulu misal contoh pelantikan itu tidak ya. Terus apa namanya pokoknya yang terschedule dengan apa istilahnya aturan yang ketat itu tidak seperti itu. Jadi kalau kemah bakti di Pangkalan M Aman Balulung itu lebih pada kegiatan kemah yang di sana seneng-seneng, refreshing gitu ya. Jadi banyak lomba-lomba, banyak kegiatan yang mendidik juga ya. Banyak wisata-wisatanya itu di kemah bakti ya. Bisa kalian jumpai di kisaran bulan April ataupun Mei ya. Biasanya ini setelah ujian. Yang keempat ada Scots Craft Day atau peringatan Hari Katsu Sedunia. Ya, jadi ini yang Bapak pegang itu adalah Scraft bukan apa namanya, bukan hasduk ya. Beda antara Scraft dan hasduk. Ya, bedanya ya warnanya dan penggunaannya. Kalau Scraft itu kan boleh digunakan dengan seragam apapun. Kalau hasduk harus digunakan pada seragam yang beridentitas pramuka. Baju pramuka boleh, terus apalagi kaos lapangan pramuka juga boleh. Selain itu tidak dianjurkan. Yang kelima ada HUT Gerakan Pramuka, hari ulang tahun Gerakan Pramuka. Tanggal 14 Agustus. Ini biasa dilaksanakan nasional ya. Dan pangkalan kita pun juga melaksanakan. Nanti ada beberapa dokumentasi tentang beberapa kegiatan kita ya. HUT Pramuka. Ini kalau di M Aman Baul Ulum ya banyak sekali kegiatannya. Ada lomba-lomba juga, ya. Ada cerdas cermat, ada bakti sosial juga ada, macam-macam pokoknya. Yang keenam ada penghargaan bintang tahunan. Penghargaan bintang tahunan ini dilaksanakan berbarengan sama HUT Pramuka. Jadi ada beberapa anak yang dia pantas untuk diberi apa namanya penghargaan, penghargaan karena keteladanannya, karena kerajinannya, apalagi pokoknya karena apa attitude baiknya sehingga dia berhak mendapatkan penghargaan bintang tahunan. Jadi disuruh ke depan ya dalam upacara itu dikasih penghargaan ya. Gitu. Ini banyak sekali kalau di M Aman Baul Ulum ya. Yang ketujuh ada uji SKU Bantara dan Laksana. Ya, ini ujian, ya, uji SKU. Jadi proses apa namanya menuju penegak Bantara dan Laksana. Ujian SKU biasa dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan November. Rentannya panjang sekali. Prosesnya menyelesaikan beberapa poin lah, ya, dengan tugas-tugas yang unik. Yang kedelapan ada pelantikan Bantara dan Laksana. Setelah ada ujian SKU, nah setelah selesai melaksanakan ujian, barulah dia dilantik menjadi Bantara dan Laksana. Ini dilantik menjadi penegak. Nah, kegiatannya biasanya dilakukan antara November ataupun Desember. Kemah juga sama, kemah khusus orang-orang yang akan dilantik Bantara dan Laksana di luar, tidak di madrasah ataupun di lain tempat. Ya. Ini di luar, pokoknya di tempat wisata bisa, di apapun. Kalau yang beberapa tahun kemarin itu kita laksanakan di lapangan tembak miliknya Kodam ya, Kodam di Ponegoro. Ya, ada beberapa kali ya, saya sampai lupa ya. Banyak kalau kita itu sering melaksanakan kemah ya. Pernah dilaksanakan di Kodam di Ponegoro miliknya tentara. Jadi kita langsung berbaur dengan tentara ya. Ini tidak sekali dua kali ya. Terus kalau di tempat wisata banyak di Tinjomoyo juga pernah dilaksanakan, di mana Kopeng dulu pernah, terus apalagi di Chandra Birawa. Nah terakhir di bumi perkemahan miliknya kuartir daerah atau provinsi ya, Pemprov Jawa Tengah ya, Pemprov Jawa Tengah. Jadi kegiatan kita levelnya sudah tidak ini lagi ya, tidak level-level apa ya sekolahan ya. Tapi alhamdulillah di Pangkalan M Aman Baul Ulum ini sudah
bekerja sama dengan instansi-instansi yang tinggi sana ya, bahkan sampai provinsi juga. Jadi meskipun kita swasta tapi kita luar biasa ya, gitu. Yang ke-9 ada musyawarah ambalan, ini musam, dilaksanakan bulan Desember. Ini seperti kegiatan diskusi ya, laporan pertanggungjawaban setiap tahunan. Ini musyawarah ambalan. Tes ganjil genap. Ini yang menjadikan berbeda dengan pangkalan-pangkalan yang lainnya. Kalau di pangkalan lainnya, bisa kami jamin ganjil dan genap. Di pangkalan M Aman Belulung, ini kelasnya pramuka itu sama serian pembelajaran dunia atau yang lain. Nah, sudah masuk? Sudah masuk, Pak? Oke. Mohon maaf ya, terjadi gangguan sebentar. Kita lanjutkan kembali. Yang ke-10 ada post-test ganjil. Setiap akhir semester kita itu selalu ada yang namanya post-test ya. Setiap semester. Semester ganjil berarti post-test ganjil. Semester genap berarti kita ada post-test genap. Jadi semesterannya pramuka. Kita masuk di post-test ganjil dan genap. Nah, dilaksanakan setiap akhir semester. Ke-11 ada pelantikan dewan. Pelantikan dewan ini adalah pelantikan pengurus kepramukaan atau pengurus ambalan ya. Dilaksanakan bulan Januari. Kalau di di sekolahan pada umumnya itu ada yang namanya OSIS. Kalau di pramuka ada yang namanya Dewan Ambalan. Perannya apa? Sama seperti OSIS. OSIS kan juga menangani tentang kegiatan di sekolahan. Dewan Ambalan juga sama. Dia mengatasi atau menangani kegiatan-kegiatan di kepramukaan. Jadi mulai dari latihan rutin, mulai dari kegiatan tahunan, kegiatan bulanan, kegiatan partisipan. Nah, orang-orang ini yang termasuk pada Dewan Ambalan itu yang nanti akan mengatur semuanya. Itu. Yang terakhir adalah HUT Ambalan. Nah, ini ulang tahun ambalan kita ya. Jadi juga ada kegiatan seperti itu ya. Itu kurang lebih ada 12 program tahunan yang pada saat besok sudah tidak pandemi lagi bisa kalian ikuti bersama-sama ya. Nikmati keseruannya tentunya ya. Selanjutnya ada program partisipan. Ini kenapa? Program partisipan. Ada beberapa program partisipan yang sering kami ikuti. Yang pertama itu adalah Raimuna Ranting. Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan predikat juara umum ya, juara tergiat putra dan putri ya, yang diikuti oleh sekolahan-sekolahan Kecamatan Karangawen. Jadi kita menjadi tergiat utama, tergiat pertama ya, juara umum karena kita bisa mendapatkan juara di semua cabang lomba ya. Yang kedua Raimuna cabang. Kemarin kita alhamdulillah juga mewakili Kuaran Karangawen melaksanakan kegiatan Raimuna cabang di Kabupaten Demak ya. Jadi pangkalan kita ya. Yang ketiga ada Raimuna daerah. Ini seleksi ya, mengikutnya seleksi. Jadi beberapa tahun kemarin kita juga mengikuti seleksi ya. Seleksi ini yang lolos nanti baru bisa mewakili. Ini tidak semua pangkalan ini. Biasanya satu pangkalan itu hanya ada 1-2 saja, tidak banyak. Yang keempat ada LCTP cabang, lomba cerdas
lomba cerdas tepat pramuka. Jadi pinter-pinteran ya bahasa kita ya, pinter-pinteran tentang kepramukaan di Kabupaten Demak. Alhamdulillah kita terakhir mengirimkan satu perwakilan Regu Putra mendapatkan juara juga ya di LCTP cabang. Ada LPK ranting sampai dengan cabang. Latihan pengembangan kepemimpinan. Jadi seperti pelatihan lah di sini kegiatannya. Ada kesakaan. Nah, kalau di SMA itu ada kegiatan yang namanya kesakaan. Kesakaan ini adalah kegiatan kepramukaan tambahan yang bisa kalian ikuti sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Contoh misal, Saka Wirakartika. Bagi kalian yang pengen mengikuti setelah lulus itu pengen jadi tentara, nah silahkan ikut Saka Wirakartika. Di sana nanti akan dilatih langsung oleh para tentara-tentara. Ini kegiatannya biasanya dilaksanakan di Kodim, Kodam, ya. Di setiap daerah mulai dari kecamatan sampai nasional ada semuanya, Saka. Ya. Terus ada misal kalau pengen jadi perawat, kalian di kepramukaan bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan keperawatan kedokteran. Masuknya di mana? Saka Bakti Husada. Nah, ini kegiatannya di puskesmas, rumah sakit. Jadi pramuka itu tidak melulu kalau seperti yang kalian ketahui di sekolahan ya, melulu kalau di SMP kan mungkin kalian kegiatannya itu saja. Kalau di SMA sederajat khususnya di MA Manbaul Ulum itu banyak sekali. Dan alhamdulillah alumni kita juga banyak ya, yang mengikuti kegiatan kesakaan ini. Ya, paling banyak ini Saka Wirakartika dan Saka Bakti Husada. Yang pengen jadi polisi mungkin pada saat lulus bisa ikut kesakaan ya. Saka Bayangkara ya. Mulai dari banyak sekali pokoknya. Jadi yang ada seperti bisa dikatakan begini, dalam kepramukaan itu kegiatan-kegiatan yang ada bahkan di negara kita itu ada di kepramukaan ya. Jadi pengen jadi polisi ya masuk Saka Bayangkara bisa ya. Tentu prosesnya pun akan berbeda ya. Prosesnya akan berbeda dengan orang-orang yang istilahnya tidak mengikut Saka. Kalau kamu ikut Saka bisa gunakan piagam Sakanya, kamu buat daftar misal kepolisian, keperawatan atau dokter ya. Terus apalagi tentara ya bisa diajukan itu menjadikan nilai tambah ya sehingga mempermudah jalan kalian menuju ke sana ya, menjadi harapan kalian itu ya. Yang ketujuh ada Perwimanas, Perkemahan Wiryakarya Ma'arif Nasional. Alhamdulillah kita juga pernah mengirimkan delegasi. Pada saat itu masih Putri yang baru mengirimkan ya, Kak Khairin Nikmah ya dulu. Ini kegiatan perkemahan Wiryakarya Nasional langsung dibuka oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Presiden Jokowi baru menjabat ya, di Salatiga kalau tidak salah dulu. Jadi track record kita juga bahkan sudah sampai nasional, tidak hanya sampai ranting ataupun cabang daerahnya, sampai nasional bahkan ya. Dan yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan ranting. Jadi kegiatan di Karangawen, Dewan Kerja Ranting yang dilaksanakan ataupun diadakan DKR ataupun Kuaran, kita selalu mengikuti. Bahkan beberapa tahun ini alhamdulillah kita kalau dulu mungkin anggota masih beberapa kali anggota. Nah, alhamdulillah beberapa tahun 5 tahun belakang ini ya, ini Pangkalan M Manbaul Ulum semua adik-adiknya alhamdulillah menjabat sebagai Dewan Kerja Ranting ya, khususnya di harian ya, pengurus harian, ketuanya, sekretarisnya, wakilnya, bendaharanya itu semuanya dari Pangkalan M Manbaul Ulum. Ya, jadi jangan khawatir ketika kalian pengen berkegiatan ya, khususnya di kepramukaan. Mulai dari sekarang mantapkan saja ya. Ikuti kegiatan apapun yang ada di madrasah, karena itu semuanya menunjang kegiatan kalian.
Tidak ada program madrasah itu yang tidak menunjang, tidak ada. Ya, pasti program-program yang diadakan itu menunjang anak didiknya untuk lebih maju, lebih sukses lagi. Sukses itu kan dilihat dari kerja keras ya, setiap orang. Tidak ada orang sukses itu melihat nasibnya, ya nasib berperang, tapi diimbangi dengan usahanya. Kalau kalian sudah berusaha membentuk mental kalian, ya, terus membentuk keterampilan kalian, apalagi kecakapan kalian, insya Allah kedepannya melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan apapun yang ada di madrasah, ini menjadi kalian ketika lulus menjadi orang yang serba bisa, multi talent insya Allah. Ya. Bahkan saya pun juga sama, ya. Saya pun juga sama. Dari MTS dulu, saya sekolahnya dulu di SD Negeri Ribu Kidul 1 SD. MTS-nya di MTS Manbaul Ulum. Aliyahnya di Aliyah Manbaul Ulum. Ya. Alhamdulillah semuanya memberikan pengalaman yang luar biasa. Bergantung orangnya, bergantung orangnya. Kalau kalian malas-malesan kegiatan di sekolahan, ya akhirnya ke belakang juga sama. Ya, kalau tidak dirubah dari sekarang itu kapan lagi? Ya, jadi apapun yang ada di madrasah diikuti. Saya bisa seperti ini juga karena pramuka dulu. Dulu saya di Aliyah Manbaul Ulum, MTS juga MTS sama. MTS dulu saya karena sering ikut lomba, terus menjadi pengurus Dewan Galang, itu juga alhamdulillah dipercaya setelah lulus itu menjadi pelatihnya sana. Mungkin ada yang pernah mengalami saya latih ya. Kalau di Aliyah itu juga sama. Dulu saya hanya sebatas murid ya, anggota OSIS, terus apalagi Dewan Ambalan. Setelah menjadi Dewan Ambalan, dalam Dewan Ambalan ikut apapun ya, pokoknya ikut semua kegiatan ya. Bahkan waktu ujian dulu itu MTS, pengalaman MTS. Waktu ujian pun saya dulu H-2 ujian itu mengikuti mengikuti lomba ya. Alhamdulillah juara juga ya, bersama teman-teman ya, tidak saya sendiri. Di Aliyah karena saya alhamdulillah lumayan banyak, cukup banyak, akhirnya ketika lulus diajak membantu melatih ya, melatih di madrasah Aliyah Manbaul Ulum. Pada kuliah juga sama. Saya kuliah itu masih semester 5 kalau tidak salah, gitu alhamdulillah sudah diajak di Manbaul Ulum untuk mengajar ya. Mengajar dan melatih pramuka. Jadi menjadi pembina pramuka bersama Kak Fuad juga. Bahkan kalau di sini lebih duluan Kak Fuad daripada saya ya. Jadi Kak Fuad duluan baru saya masuk. Kami berdua ini dari awal dulu dari MTS pun juga sama. Kak Fuad itu juga alumni MTS ya. Track recordnya juga sama. Kita mulai dari MI bahkan kalau Kak Fuad itu ya. Jadi track recordnya kita juga sama, kegiatannya aktif terus khususnya di kegiatan kepramukaan. Alhamdulillah bisa berpengaruh terhadap ya bisa dikatakan nasib kita sekarang ya. Sekarang alhamdulillah saya diajak bergabung menjadi guru dan pembina di pangkalan saya sendiri ya. Dulu sekolah di sini, sekarang mengajar di sini. Alhamdulillah ya. Itu semua karena pengalaman kita di kepramukaan ya. Begitu kurang lebihnya. Nah, yang selanjutnya ini ada beberapa prestasi terakhir ya. Kalau tidak salah mulai 2020 atau 2019 ya. Ada LCTP, juara LCTP Kuartir Cabang Demak, ini satu kabupaten Demak. Alhamdulillah kita mendapat predikat juara juga ya. Ini kebetulan laki-laki yang kita kirim ya. Ini anaknya sudah lulus semuanya, baru lulus kemarin ya, lulus tahun ini. Terus yang kedua ini ada juara umum putra Raimuna Ranting, satu kecamatan kemarin kita juara umum putra dan putri. Ya, ini dua-duanya sama ya, putra dan putri. Alhamdulillah. Jadi prestasi kita sedikit demi sedikit kita bangun ya, dan alhamdulillah bisa maksimal semuanya. Nah, ini ada beberapa kegiatan.
Ini potret terakhir kemarin kita juara umum di Raimuna Ranting, ya. Orang-orang ini yang mewakili pangkalan kita, semuanya sudah lulus. Terus yang kedua ini Raimuna cabang kemarin, ya, dilaksanakan secara daring se-Kabupaten Demak, sama. Nah, ini musyawarah Ambalan Musam, ya. Ini juga sama Musam. Ini orang-orang pilihan semuanya, ya. Jadi harapannya kalian bisa menjadi salah satu bagian dari mereka, ya. Itu. Nah, ini kegiatan apa ini? Pramuka. Ini disertai dengan lomba-lomba, ya. Salah satunya ada lomba PBB, di sini ditampilkan PBB. Ada lomba cerdas cermat juga tingkat sekolahan, ya. Tingkat kelas, ya. Jadi ini, ya, salah satu potretnya. Nah, ini salah satu wujud kemah kita, ya. Ada salah satunya adalah kemah pelantikan Bantara dan Laksana. Ini yang sebelah apa namanya ini? Sebelah kiri layar ataupun kanan layar itu, ya. Kiri layar saya, ya. Terus ada kemah bakti. Nah, ini kita laksanakan di tempat-tempat wisata. Kalau yang tidak asing akan di Cagar Budaya Candi Gedong Songo. Terakhir di sana, ya. Pokoknya di tempat-tempat wisata kita laksanakan di sana kalau kemah bakti. Itu kegiatan latihan rutin kita di desa, ya. Tidak sebatas kegiatan-kegiatan pembelajaran wujud seperti pembelajaran, tapi kita juga latihan rutin kita juga refreshing, ya. Jadi tidak saklek pembelajaran. Tali temali PBB tidak, ya, tapi juga ada kegiatannya, kegiatan refreshingnya. Nah, saya kira itu beberapa penyampaian dan pengenalan dari kami. Nah, sebelum kami tutup, ini kami ajak kalian untuk bergabung dengan alumni-alumni di Pangkalan M. Aman Balul Ulum yang dulu menjadi pengurus Dewan Ambalan di Ponegoro dan Dewi Sartika. Saya atau kamu? Oh, skin saya dimatikan. Oh ya. Nah, sudah. Nah ya, silakan kakak-kakak cantik-cantik tampakkan pesonamu, ya. Ya, itu tadi dipaparkan oleh Pak Ridwan, banyak sekali kegiatan yang menanti kalian, ya. Kegiatan seru-seru, kegiatan asik-asik. Kami tunggu partisipasi kalian. Banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorahkan juga, ya. Tadi ada juara LCTP tingkat kabupaten, ya, tingkat kabupaten, ya, ini. Terus ada juara Raimuna Ranting. Nah, itu prestasi-prestasi yang ono pialanya, ya. Yang tidak ada pialanya, ya, keberhasilan kami mendidik adik-adik, ya, menjadi generasi yang luar biasa. Nih kami undang, ya, kakak-kakak yang luar biasa ini. Tolong on cam ada Kak Popi Wulansari, Kak Salma Rosanti, Kak Rini Mulyani, terus ada Kak siapa lagi, Kak Popi? Nada dan Kirana. Nada dan Kirana. Ini sebenarnya tadi saya menghubungi Kak Reza Rifki Kamal, ya, tapi dihubungi tidak bisa, ya. Kak Reza itu seperti yang diceritakan oleh Kak Ridwan tadi, ya, kalau Dewan Kerja Ranting itu pengurus hariannya dari M. Aman Balul Ulum semua, ya. Ya bukan semua, tapi sebagian dari Aman Balul Ulum. Salah satunya ada Kak Popi. Ini Kak Popi selaku apa di Dewan Kerja Ranting nanti akan cerita sendiri, ya. Silahkan untuk kakak-kakak alumni bisa on cam, terus nanti perkenalan saya beri waktu 3 menit, ya. Setelah itu nanti kita sesi tanya jawab, begitu Kak, ya. Iki Salma belum on cam. Salma dan Nada belum on cam, aku nggak bisa spotlight.
Ini Salma dia gak dengar. Oh. Monggo sambil menunggu Kak Salma on cam, kami persilakan Kak Poppy untuk menyampaikan apa untuk memberikan gambaran, memberikan kesan, terus apalagi semangat kepada adik-adik agar lebih apa namanya antusias. pramuka itu menang. Terus berarti masa-masa untuk yang serang pati pokok. Iya. Ini audio. Nah, Kak Poppy. Sudah dengar apa belum, Kak? Sudah, ya, sudah ada suaranya. Enggak, silakan Kak Poppy. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, pakaian saya tidak memakai ya karena sudah tidak muat lagi. 1 tahun sudah purna ya, Kak ya. Oke, di sini saya akan perkenalkan diri sedikit. Nama saya Poppy Wulansari, bisa dipanggil Kak Poppy. Di sini saya jadi Purna Dewan tahun 2018-2019. Sharing-sharing kepada adik-adik semuanya terkait dengan kegiatan pramuka di yang sangat asik pastinya ya. Rumah saya di Telogorejo, Telogogedong RT 5 RW 3. Pasti kalian yang rumahnya Telogorejo tahu kan ya, Dukuh Telogogedong itu mana. Ini nanti kami dari Purna Dewan 2018-2019 ingin sharing-sharing kepada kalian ya, begitu. Untuk perkenalannya cukup itu dulu Kak Fuad, nanti bisa dilanjut untuk sharingnya. Oke, baik. Berikutnya ya langsung disambung saja. Kak Rini, Kak Nada, Kak Salma langsung nyambung ya perkenalannya. Suara aku terdengar nggak? Iya, terdengar Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari Kak Fuad dan adik-adikku semua yang aku kenalkan. Perkenalkan, nama Kakak Rini Mulyani, alamat kakak dari Desa Patung Harjo Grobogan, RT 4 RW 2. Kakak dulu juga alumni dari MA Mandaul Ulum. Nanti ya. Kak Salma. Kak Nada. Oke, sambil ada. Saya dulu di Anggalan yang pekerani apa tadi sudah disampaikan atau belum? Saya Kerani itu sekretaris ya. Saya diambil sebagai Kerani. Udah mungkin untuk itu perkenalannya, silakan dilanjut Kak Salma. Silakan Kak Salma. Baik, perkenalkan. Semua sudah mendengar suara saya? Ya. Sudah?
Sudah, Kak. Yuk. Perkenalkan, nama saya Salma Rosanti. Alamat saya Desa Telogorejo, RT 4 RW 1. Dulu saya waktu di Dewan Ambalan menjadi Tekpram, Teknik Kepramukaan. Ya, itu ya ada kakak-kakak luar biasa yang sudah hadir di depan kalian ya. Ini kakak-kakak ini untuk Kak Rini, tolong on cam, Kak. Ya, Kak. Ya, Kak Nada on cam ya. Nah, ini kakak-kakak ini saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi ya, Kak ya. Perguruan tinggi negeri ya. Ada Kak Rini ini yang di UNES, terus Kak Nada ini di UIN Wali Songo, kemudian kalau Kak Salma ini di EIN Kudus, Kak Popi di Unisula. Ya, di Unisula ya. Luar biasa alumni-alumni kita. Juga ada yang di perguruan tinggi. Yang terbaru adalah Kak Reza. Itu kemarin lolos SNMPTN ya. Prodi apa, Pak? Prodi Penjas ya di Universitas Negeri Semarang ya. Terus ini Kak Rini di Universitas Negeri Semarang. Juga PIP Kak ya. Program PIP Kak ya. Oh, KIP, program KIP ya. Jadi bagi kalian nanti yang lulus pengen lanjut ke perguruan tinggi negeri, tidak usah khawatir ya. Alumni-alumni kita sudah ada yang di perguruan tinggi negeri, bahkan yang favorit ya. Bahkan melalui jalur prestasi juga ya. Terus coba Kak ceritakan pengalamannya selama di Aman Baul Ulum. Pengalaman yang menarik, siapa yang menceritakan? Silakan. Siapa dulu nih, Kak? Boleh siapa aja? Oke, pengalaman di sini jangan pada itu ya, jangan pada ninggal ini Zoom-nya. Didengarkan, kita kakak-kakak ini akan sharing. Wah, kakak-kakak ya kayaknya. Ini akan semuanya. Udah kedengeran kan, Kak? Nah, oke, yang pertama saya akan berbagi pengalaman tentang di Pramuka M Aman Baul Ulum itu seperti apa. Nah, seperti pengalaman kakak yang dulu kakak ikut Pramuka di M Aman Baul Ulum itu dari kelas 1 ya. Kakak itu pertama laksana angkatan kakak di 2020. Jadi angkatan 2020 ke atas itu belum ada ya. First laksana itu paling berkesan sekali. Kalau di tingkatan SMA, SMK, MA seperti ini, itu tingkatan yang pertama ada Bentara dan juga ada laksana. Kalau di Siage itu kan ramu, rakit, terap seperti itu, punya bed yang kayak merah itu 1, terus merahnya 2 itu loh. Kalau di Siage sama di Penggalang ya. Kalau di seperti MA, SMK, SMA itu ada Bentara sama Laksana. Laksana itu tingkatan tertinggi di waktu kalian SMA. Jadi jangan ragu sekolah di M Aman Baul Ulum karena apa? Karena Pramuka di Man Baul Ulum itu sangat tersorot oleh seluruh kabupaten. Maksudnya se-Kabupaten Demak. Seperti kayak lomba yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ridwan, kayak LCTP seperti itu, pasti itu juara di M Aman Baul Ulum. Ya, dengan melihat background-nya, wah madrasah alisti Islam seperti. Kalau sekarang kan anak muda zaman sekarang, aku heran sekali memilih sekolah favorit, tapi tidak ikut jadi aktivis di sekolahnya, cuma sekolah terus pulang, sekolah pulang. Sebenarnya itu besok kalau kalian sudah terjun ke sosial, itu mohon maaf, lumayan tidak berguna lah ya. Kalau di Madrasah Aliyah Man Baul Ulum ini semuanya terklopkan, kayak akhlaknya itu pasti, terus bermartabat itu pasti. Itu nomor 1 ya teman-teman. Ilmu sama attitude itu ilmu di antara mereka. Di M Aman Baul Ulum ini dulu pengalaman kakak seperti ikut DKR, seperti ikut SBH, banyak sekali ya. Jadi kalau kalian M Baul Ulum itu ke luar sekolahan, pasti kalian jadi sorotan, bener. Misal di organisasi DKR nih, kalian jadi tim hariannya.
dari ketua, sekretaris, bendahara. Yakin itu dari MA Manbaul Ulum. Sampai sekarang, dari kelas 2, kakak menjabat DKR ya, itu dari kelas 2 SMA, dari 2 MA, di MA Manbaul Ulum, sampai sekarang, 4 tahun, beneran. Karena apa? Karena MA Manbaul Ulum ini punya potensi. Mungkin karena kakak pembinanya yang sangat luar biasa mengonsep bagaimana cara cara menyampaikan materi tentang pramukanya itu luar biasa. Jadi langsung cepat nyantol seperti itu kalau di pelajaran ya, cepat nyantol. Ini sharing saja, terus tidak hanya tingkat ranting saja, tapi tingkat kabupaten pun. LJTP seperti yang dibilang Kak Ridwan tadi juga menang. Raimuna Ranting juga menang. Wah, itu sangat luar biasa bagi kakak ya. Sampai-sampai kalau yang SMK Garuda, SMK Negeri 1 Kawen, coba deh kalian tanya. Pasti kalian kan suka memandang orang dari background-nya, cover-nya ya. Itu seragam oke. Terus yel-yelnya oke seperti itu. Kalau di MA Mbak Ulum, background-nya oke. Isinya juga oke. Pasti SMK itu bilang seperti ini. Wah, MAG ketone nganu background-nya biasa ternyata wonge nggak bisa dijelaskan ya. Intinya itu. Ini yang di chat kok sepertinya kalau tidak. Oke Kak, terima kasih Kak Popi, luar biasa. Ada yang mau menambahkan? Kak Rini, Kak Salma. Tambahkan sedikit mungkin. Kak Halo, Kak Rini, Kak Salma. Saya mau menambahkan sedikit. Oke, sedikit silakan. Kalau yang paling berkesan itu waktu ikut Jambore Running ya. Karena itu kan ada gelap-gelapan itu yang membuat saya berkesan. Oh ya, luar biasa. Terus berikutnya. Pengalaman saya di Aliyah itu banyak sekali. Jadi yang awalnya tuh saya jadi kayak ya kalau bersosialisasi tuh kayak kurang gitu. Nah, masuk di Aliyah sama kayak kalian seperti ini masih baru, nggak tahu aku nanti harus ngapain ya gitu. Nah, seiring dengan waktu dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif di Aliyah, aku kan kita dilatih juga untuk pakai mandiri, terus kita dilatih untuk bisa bicara di depan orang. Nah, dari awal mulai pelajaran, kayak aku mikirnya sekolah itu aku harusnya belajar, tapi setelah kayak mengikuti kegiatan OSIS itu masih kayak banyak sekali pelajaran-pelajaran gitu. Kayak misal nanti kita harus bisalah bersosialisasi di depan orang banyak gitu. Nah, itu banyak sekali manfaat kalau kalian nantinya mengikuti kegiatan pramuka. Saya dulu di Ambalan itu diamanahi sebagai juru uang. Nah, amanah-amanah dari pengalaman saya dulu itu ternyata membawa dampak positif juga saat saya masuk di perguruan tinggi. Dan alhamdulillah saya mengikuti berbagai macam litsus itu lolos terus. Ya karena apa? Ya karena pengalaman dulu saya gitu. Dari kayak litsus kan kayak kita mewawancarai, ditanya-tanyai, lolos terus dan masuk di tepatnya UNES menjadi pengurus harian di bendahara umum. Yang berawal dari saya jadi juru uang di Ambalan dulu, yang membawa saya ke
bendahara umumnya Hima. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman ataupun kakak-kakak yang lain. Iya, Kak luar Evi, biasa Kak Rini ya. Terima kasih atas sharing pengalamannya. Kemudian berikutnya adalah pesan untuk adik-adik ya. Pesan agar lebih mantap belajar di Aman Baul Ulum. Pesan agar yuk ikut organisasi, salah satunya Pramuka. Yuk, siapa yang mau menyampaikan? Silahkan. Gini ya adik-adik, kalian itu wajib banget ikut Pramuka karena itu salah satu persyaratan kalau nanti kalian kelas 3 akhir itu kan nanti dapat sertifikat, itu salah satu persyaratan kalian lolos di Aman Baul Ulum atau lulus di Aman Baul Ulum. Jadi kalau kalian ikut Pramuka tidak ada salahnya, dan itu sangat dianjurkan sekali di madrasah kita. Karena apa? Karena Pramuka di Aman Baul Ulum itu jadi sorotan se-Kabupaten Demak. Jadi Pramuka favorit itu di Aman Baul Ulum. Kalau kalian ikut Pramuka, pastikan diri itu apa, terus berani itu apa, beneran. Saya kan ikut organisasi di luar Pramuka ya, seperti ikut IPNU. Di sini ada yang ikut IPNU. Nah, saya ikut IPNU itu on time terus. Karena apa? Saya jebolan Pramuka di Aman Baul Ulum. Sampai-sampai malah sekarang molor sendiri. Karena apa? Karena teman-temannya itu pada molor. Karena apa? Karena Pramuka, dia tidak ikut Pramuka, dia tidak jadi orang yang on time, tidak jadi orang yang berani. Pokoknya intinya kalian harus sekarang memandang sekolahan bukan hanya background-nya saja atau cover-nya saja, tetapi isinya itu apa. Dan kalian harus promosiin terus Aman Baul Ulum karena sekarang sudah menjadi madrasah favorit dan juga mendapat predikat madrasah yang kebersihannya oke, martabat dan attitude-nya siswanya juga oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Popi. Kak Rini, Kak Salma mau menambahkan? Oke, dari aku tambahan sedikit untuk adik-adikku. Tambahannya, ya tetap semangat untuk adik-adikku semuanya. Jangan jadikan masa pandemi ini menjadikan kalian tuh patah semangat gitu. Wah, online, paling kegiatannya ya gitu-gitu. Ataupun gimana ya aku malas gitu kan gitu. Nah, itu hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Kita di masa pandemi kita harus tetap semangat. Selain itu kita juga harus survive dengan kondisi seperti ini. Kalau kalian tidak bisa survive, yang nantinya kalian juga akan, kalau misalnya bisa ya, kalian akan berseleksi alam. Tuh, kalian nanti akan punah. Nah, untuk adik-adikku semua, kalian juga wajib banget mengikuti organisasi yang nantinya kalian hikmah itu, iya benar, soalnya saya juga ngerasain sendiri. Kalau saya dulunya kok nggak ikut organisasi, pasti sampai sekarang pun saya juga tidak berani ngomong, tidak berani kayak sosialisasinya. Terus kalian juga harus mengikuti kegiatan yang positif di madrasah, yang salah satunya yaitu Pramuka. Nanti kalian bisa melatih kemampuan berorganisasi kamu dengan cara aktif mengikuti kegiatan Pramuka ini. Terus nanti bisa melatih organisasi kalian, memiliki kompetensi yang baik, dan nantinya kamu akan mudah mengapresiasikan diri kalian untuk kemampuan yang lebih baik. Mungkin dari kakak itu kurang lebih ada tambahan dari kakak-kakak lain. Iya, luar biasa Kak Rini. Terima kasih. Kak Salma mau menambahkan sedikit? Sedikit saja boleh. Pengalaman dipaparkan ke... Halo Kak Salma. Mungkin saya menambahkannya apa ya? Pokoknya sekalian semua selalu ikuti organisasi di sekolah, entah itu OSIS maupun Pramuka. Karena ketika kalian lulus nanti, yang diperlukan itu public speaking, gitu loh. Jadi ketika kalian mengikuti organisasi, kalian akan dilatih public speaking, terus ajari ngomong di depan umum, biar berani, biar nggak introvert lagi gitu.
Soalnya ya itu tadi, kalau sudah lulus, itu pasti yang pertama itu bisa ngomong di depan orang lain. Terus yang kedua, attitude-nya juga. Nah, kalau MA Mandor Ulum juga memprioritaskan akhlak, attitude, itu seperti itu. Jadi tetap Oke, terima kasih Kak Salma, terima kasih Kak Popi, terima kasih Kak Rini, luar biasa sharingnya. Kak Ridwan mau ditanyakan? Halo Kak Ridwan. Mau ada yang tanyakan ke alumni-alumni kita luar biasa ini? Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas sharingnya, luar biasa sekali. Selamat beraktivitas, sehat selalu buat kalian. Semoga lancar kuliahnya, bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Ridwan. Oke, kita sedikit ya. Masih ada banyak lagi alumni-alumni yang luar biasa. Jadi jangan khawatir tentang sekolah MA Mandor Ulum swasta dan lain sebagainya, tidak ya. MA Mandor Ulum justru alhamdulillah banyak banyak generasi yang baik ya, yang berprestasi ya, dan salah satunya kedepannya adalah kalian semuanya. Jadi harapannya kalian bisa ke depan bisa mencontoh kakak-kakak yang tadi kita dengarkan pengalamannya ya, kegiatannya dulu di SMA bagaimana, malah kita contoh bersama-sama. Semoga sukses mereka itu bisa menular kepada kita semuanya ya, gitu. Amin. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada alumni Dewan Ambalan, Kak Popi, Kak Nada, Kak Rini, Kak Salma. Ya, terima kasih semuanya telah bergabung dan memberikan motivasi, inspirasi kepada kita semuanya. Semoga adik kita yang baru di Pangkalan MA Mandor Ulum ini dapat menjadi penerus yang luar biasa ya, seperti kalian semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ridwan yang telah memaparkan materi pada siang hari ini. Oh, ini dari kakak-kakak alumni minta foto bersama dulu. Oke, boleh ya. Mohon semuanya untuk tidak live terlebih dahulu karena setelah ini akan ada informasi dari Bapak Muhammad Sofi berkaitan dengan pembelajaran ya. Yuk untuk semuanya kita on cam dulu. Kita foto bersama. Oke. Ya, foto ya. Kamu Kak Kidi. Mana lo? Gambar raketok. Ini Siapa? Ayo. Kameranya Sahda baru bergabung. Selamat datang Mbak Sahda. wah, selamat datang Mbak Sahda. Maaf, Mas ya. Sahda. Ya, nggak apa-apa. Ikut foto aja. Ya, Yusuf, Pak Wen, kameranya durung on cam kok. Nanti gelap ini jaringannya, Bang. Kak foto. Mbak Rini. Halo Mbak Rini. Halo Kak Safi. Bu Arin kangen sama Popi, sama Rini, sama Sahda. Yang Kak. Cie. Sahda mana? Ya, Yusuf, Salma, Yusril, Najwa, Sobib, ya, on cam. Setelah ini nanti ada pengumuman tentang pembelajaran untuk kelas 10. Bagaimana nanti?
Siap ya? Iya, siap. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Pramuka, Pak. Bentar. Oke. Yuk, pramuka tangannya kayak kopi. Ini. Sik, bentar. Mas, tambahkan seperti ini. Oke. Belum ya. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Oke. Slide 2. Oh iya, slide 2 belum. Slide 2. Ada 2 slide. Yang asasi. Ya, on Siap cam. ya. Yuk, yang belum on cam. Banyak yang belum on cam. Siap ya. 1, 2, 3. Banyak gambar yang hilang. Oke, baiklah. Cukup sesi foto bersamanya ya. Terima kasih. Itu tadi pemaparan materi yang luar biasa dari Kak Ridwan serta dari para alumni-alumni. Pada intinya, ya, ikutlah berorganisasi ya, karena itu akan menjadi bekal kita untuk kehidupan di sosial nanti ya. Untuk berikutnya akan ada pengumuman tentang pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sofi. Kepada Bapak Muhammad Sofi, kami persilakan. Terima kasih sebelumnya dari Pak Fuad, dan terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang telah ikut bergabung di sini untuk menceritakan berbagi pengalaman di kepramukaan ya. Untuk beberapa pengumuman untuk siswa baru, yaitu berikutnya adalah untuk kelas 10 nanti akan saya share untuk pembagian kelas. Pembagian kelas antara IPA dan IPS nanti akan saya share di grup, dan besok pagi untuk kelas 10 berangkat ke madrasah, yang mana nanti akan saya jadwalkan untuk yang kelas 10 IPA. Kelas 10 IPA nanti berangkat dari pukul 8 hingga pukul 9. Untuk kelas 10 IPS nanti dari pukul 9 hingga pukul 10. Nah, agendanya apa? Agendanya untuk besok pagi adalah koordinasi dengan Bapak atau Ibu guru wali kelas. Nah, nanti wali kelas saya siapa? Nah, nanti bisa koordinasi, dan untuk keberlangsungan pembelajarannya nanti biar koordinasinya lebih enak, akan dibuatkan struktur atau buatkan grup kelas atau sebagainya, nanti biar pembelajarannya lebih enak. Jadi bisa digarisbawahi bahwasanya untuk kelas 10 besok pagi berangkat. Ya, hari Jumat besok pagi berangkat. Untuk IPA nanti akan dijadwalkan atau pukul 00 hingga 9.00. Ya, untuk seragamnya atau pakaiannya pakaian bebas sopan. Ya. Bebas sopan serta memakai masker. Ya. Untuk protokol kesehatan tetap dilaksanakan, yaitu siswa
mengenakan masker dari rumah, ya. Dan nanti agenda di madrasah untuk kelas 10 adalah koordinasi dengan wali kelas dan penjelasan tentang sistem pembelajaran yang ada di MA Mambaul Ulum. Syukur-syukur nanti atau LKS-nya bisa dibagikan, ya. Nah itu untuk link link daftar hadir tadi sudah di-share. Silahkan untuk diisi untuk nanti kami rekap dan akan kami buatkan sertifikat orientasi. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan untuk kegiatan kelas 10 selanjutnya atau besok pagi, silahkan. Yaitu ya informasi mengenai pembelajaran. Ini ada 3 orang yang raise hand, Amrul Amri Jalaluddin, Rizka Rohitasari, dan Ahmad Yusuf. Silakan on mic dan on cam. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah ada Pak, sudah cukup. Sudah cukup. Rizka Rohitasari. Ini kayaknya kepencet ini. Amrul Amri. Ada malu, Pak. Malu. Nggak usah malu. Jadi nanti untuk informasi kelas, kelas kemana atau itu kelas apa, IPA atau IPS, nanti akan saya share di grup chat atau grup WhatsApp. Nanti informasinya di situ dan berikutnya nanti berarti sesuai jadwal akan saya jadwalkan. Jadwalnya juga akan share di grup tersebut. Oke, listnya berikut. Nggak jadi. Ya kalau malu, silahkan nanti bisa japri ya, japri saya ataupun japri admin WA. Biar ada solusi atau ada respon dari yang kalian ingin tanyakan. Kalau di sini malu nanti bisa ditanyakan melalui jaringan pribadi ini ya. Biar nanti yang diinginkan bagaimana, yang ditanyakan apa, itu bisa ada respon. Oke, seperti itu. Terima kasih. Monggo, Mas Fuad, saya serahkan kembali ke Mas Fuad. Ya, terima kasih Pak Sofi. Mungkin dari kalian ada yang tanyakan tidak terbatas mengenai pembelajaran, mungkin mengenai organisasi. Saya beri waktu sambil kalian mengisi absensi. Ya, jangan lupa absensinya itu dicat, silakan diisi ya. Kemudian untuk sertifikat nanti akan kami share melalui Google Drive ya. Bagi yang tidak ada namanya nanti silakan menghubungi Pak Sofi, Pak Ridwan atau saya ya. Mungkin ada tanyakan, kalau tidak ada saya tutup. Tidak ada, Pak. Cukup ya. Jangan lupa presensinya diisi. Kemudian untuk informasi sertifikat nanti akan kami bagikan melalui Google Drive. Bagi yang tidak ada namanya, nanti silahkan menghubungi Pak Sofi, Pak Ridwan, atau saya ya. Terima kasih untuk hari ini. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selamat beraktivitas. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari kami undur diri. Kemudian Pak Sofi kami persilakan untuk menutup kegiatan, Pak. Lupa. Oke, terima kasih atas waktunya. Kegiatan Matsama kita laksanakan dari mulai hari Senin hingga hari Kamis ini, alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan alhamdulillah semua siswa bisa mengikuti dengan baik, dan semoga
kita semua mendapatkan suatu ilmu atau informasi atau keberkahan ini semua, dan semoga bermanfaat dan selamat datang. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga MA Manbaul Ulum. Semoga kalian menjadi anak-anak yang solih solihah, berbakti kepada orang tua, dan kedepannya punya masa depan yang cerah. Ya, untuk agenda Matsama kali ini, mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Terima kasih, dan jangan lupa untuk besok pagi untuk kelas 10 masuk memakai pakaian sopan dan patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, istirahat cukup, makan yang bergizi, dan semoga kita dijauhkan dari penyakit. Dan terima kasih, acara resmi kita tutup. Dan akhirul kalam, wahyu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya Matsama tahun ajaran 2021-2022, maka berakhir pula kegiatan pada hari ini. Saya selaku pembicara mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Sepurane ya ora iso karo kowe wis ikhlasno. Ketika semua